karyawan mau jadi pengusaha. Keinginan tersebut menurut saya itu adalah keinginan yang positif. Generasi milenial sekarang kebanyakan hampir arahnya pengen menjadi pengusaha semua. Rata-rata seperti itu. Cuman akses untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita itu tidaklah mudah. Harus memiliki trik atau strategi yang jitu, yang pas. Ketika Anda pengen keluar dari zona nyaman untuk menjadi seorang pengusaha. Tidak sedikit orang yang pengen terjun menjadi pengusaha atau wirausaha yang awalnya dari karyawan, dia akhirnya babak belur, hancur karena kurang strategi, kurang perhitungan, asal-asalan, asal main nekat saja. Bukannya menjadi semakin tertata, dia malah menjadi tidak karuan. Melalui channel Klan Hartono kali ini, saya akan mengajari, akan sharing, akan memberikan tips dan trik atau strategi yang menurut saya itu cukup pas. Strategi yang sangat sederhana, yang simple, tetapi jika ini diterapkan minimal bisa mengurangi risiko Anda ketika Anda nantinya ingin terjun menjadi seorang pengusaha. Pertama, untuk memulai menjadi seorang pengusaha atau wirausaha, yang paling penting adalah tentukan dulu ide usahanya apa. Oke? Ide usaha itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya yang paling simpel itu adalah sesuaikan dengan keadaan Anda. Keadaan apa? Keadaan modal, keadaan skill, keadaan minat atau passion Anda, keadaan lingkungan. Keadaan lingkungan sekitar itu juga penting, teman-teman. Kira-kira apa sih yang cocok? Apa sih yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekitar? Oke? Jadi Anda ketika sudah menemukan sesuatu yang cocok dari keadaan Anda, skill Anda, modal Anda, ya, passion dan niat Anda, lingkungan Anda, baru Anda putuskan. Misal nih, contohnya laundry. Kenapa Anda misalnya memilih laundry? Laundry mungkin pertimbangannya adalah di sekitar rumah Anda atau kantor Anda itu banyak kos-kosan, atau mungkin juga banyak residensial, banyak perumahan yang notabene para pemilik rumahnya itu, penghuninya itu pada sibuk semua, orang kantoran semua, karyawan semua. Jadi mereka gak ada waktu untuk mengurusi cucian. Oke, itu hanya misal ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian setelah Anda menentukan ide usaha tersebut, kemudian Anda yang kedua adalah buatkan bisnis plan-nya. Kurang lebihnya seperti ini. Bisnis plan itu jangan muluk-muluk teman-teman. Intinya silakan Anda buat RAB. Kira-kira kalau mau bikin laundry itu berapa modal yang dibutuhkan? Anda rinci. Kira-kira misalnya nih butuh sewa kios itu berapa? Pengadaan alatnya, mesin cucinya itu kira-kira berapa? Kemudian bahan bakunya, kemudian mungkin alat timbangan, kemudian mungkin meja kursinya. Nah, intinya apapun jenis usaha Anda, silakan Anda anggarkan seluruh kebutuhan yang nantinya diperlukan untuk membuat usaha. Kemudian setelah semua kebutuhan Anda rinci, Anda juga membuat layanan atau servis. Atau ketika itu sebuah menu jualan, ya silakan Anda buat menunya apa saja. Oke? Kemudian Anda rincikan kira-kira servis Anda atau usaha tersebut itu sebelum Anda tentukan harga jualnya, Anda tentukan HPP-nya teman-teman. HPP itu apa? Harga pokok produksi. Misal nih, kalau Anda misalnya membuat makanan, misalnya seperti video saya yang lalu, penyet misalnya. Nah, silakan itu tentukan per menunya itu kira-kira harga pokok produksinya untuk menjadi satu produk itu modal yang diperlukan berapa? Misalnya apa? Bahan bakunya, bumbunya, minyaknya, gasnya, tenaganya, jangan lupa Anda hitung. Oke? Setelah itu ketemu semua, baru Anda menentukan pengen untung berapa persen. Nah, jangan lupa teman-teman, menentukan harga jual itu jangan asal-asalan juga. Anda boleh survei dengan pesaing Anda sekitar, kompetitor Anda di sekitar Anda. Misalnya laundry, Anda cek kira-kira laundry itu seperti apa, servis mereka seperti apa, harganya berapa umumnya. Oke, misalnya nih per kilo 7.000. Nah, cek juga kompetitor yang lainnya. Minimal Anda cek 10 usaha punya orang lain.
Anda bisa iseng nanya, iseng mencari brosurnya dan segala macam. Kemudian setelah Anda rank itu harga rata-ratanya berapa, Anda sebisa mungkin harus berani harga minimal itu sama dengan kompetitor Anda. Syukur-syukur kalau Anda untuk memulai sebuah usaha itu syukur-syukur harga yang dibuat untuk harga jualnya itu adalah lebih murah dari pesaing Anda, dari kompetitor Anda. Kenapa? Karena Anda itu butuh pelanggan baru. Anda belum punya pelanggan. Jangan sampai Anda baru membuat usaha langsung pengennya untungnya gede, langsung tinggi. Jangan seperti itu teman-teman. Oke? Itu. Kemudian kalau bisa juga Anda pelajari kira-kira dari kompetitor yang ada itu apa sih ciri mereka, kelebihan mereka apa. Ketika Anda sudah menemukan kelebihan mereka, Anda harus tiru. Oke? Kemudian apa yang mereka nggak miliki, Anda harus punya. Jadi kita membuat usaha itu jangan cuma sama, tetapi harus memiliki ciri yang betul-betul lebih dari pesaing Anda. Anda juga pelajari kelemahan komputer Anda. Oh, mungkin kalau laundry kurang bersih, servisnya lama, sering ada barang hilang, sering ada komplain, barang tertukar dan seterusnya. Nah, Anda harus pelajari minimal 10 kelemahan komputer Anda. Setelah Anda temukan, jangan lupa teman-teman, Anda harus komitmen diri, tidak akan pernah terjadi kesalahan yang sama atau Anda memiliki kekurangan yang sama dari kompetitor Anda. Oke? Itu minimal teman-teman ya, gambarnya seperti itu. Itu untuk mengawali sebuah usaha. Nah, kalau hal-hal seperti itu sudah semua, SDM sudah Anda training, siapa yang mau menjaga, siapa yang mau mengurusi setiap perbagian-perbagiannya. Setelah siap, Anda baru melakukan grand opening. Nah, jangan lupa teman-teman, sebelum grand opening, tentunya Anda harus melakukan branding. Branding itu sederhana, minimal Anda lakukan FB Ads atau IG Ads atau juga bisa juga dengan brosur yang paling simple. Bagikan seluruh ke residensial di perumahan sekitar Anda. Itu bisa juga Anda titip Mr. Loper itu adalah orang yang tukang membagikan media massa atau surat kabar ke rumah-rumah atau ke perkantoran. Anda titipkan. Biasanya per satu majalah atau per satu koran itu biayanya sekian ratus. Nah, itu silakan. Mungkin di antara Anda ada yang mengeluh nih, boro-boro mau bisnis. Saya nih Pak ya, udah karyawan, kerja puluhan tahun, untuk memenuhi kebutuhan hidup aja Pak, seringnya kurang. Modal dari mana? Modal kurang. Oke, saya kasih solusi sekalian teman-teman ya. Ya, jadi jika Anda saat ini yang emang masih mengeluhkan dengan penghasilan karyawan aja, Anda masih banyak utang, Anda masih banyak kekurangan untuk memenuhi kebutuhan Anda, berarti Anda solusinya adalah mencari jenis usaha yang sekiranya tanpa menggunakan modal besar, oke? Atau tanpa modal sama sekali. Oke, coba Anda bisa pelajari video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman ya, untuk para pegawai yang pengen membuat usaha karena mentok di modal, Anda bisa memilih menjadi perantara atau broker calo ya. Jadi perantara atau broker atau calo itu nggak jelek teman-teman. Anda bisa menjadi broker properti, Anda bisa jadi broker mobil, broker tanah, broker jasa apapun. Saya punya teman, dia itu merintis usaha menjadi broker perantara perusahaan parkir, secure parking dihubungkan dengan mall atau rumah sakit. Nah, ketika kontrak terjadi, karena Anda itu sebagai penghubung, kebetulan Anda punya pengenalan dari pihak mall, manajemen mall, atau Anda punya kenalan dari manajemen rumah sakit, Anda kemudian mendapatkan fee bulanan sepanjang kontrak itu berjalan. Contoh ya, mall di sekitar BSD atau Alam Sutra, itu minimal penghasilan bersihnya teman-teman ya, 1 bulan, itu nggak kurang dari 1,5 miliar. Wow. Anda tahu dulu Chef Puji itu dulu memiliki mobil untuk salesnya ribuan yang saya dengar. Nah, saat itu saya dapat informasi dari teman dekat saya, sobat saya dulu, temannya itu bisa mendekati Chef Puji dan akhirnya dia menghubungkan Chef Puji dengan pihak asuransi, kalau nggak salah. Intinya adalah tersebut berhasil
memerantarai untuk terjadinya closing antara Sekuji dengan pihak asuransi, dan dia mendapatkan penghasilan per bulan, teman-teman. Teman saya itu tidak kurang dari 30 juta per bulan dapat fee selama kontrak asuransi itu berlangsung. Itu nggak mutlak seperti itu, tapi itu gambarannya biar Anda memiliki cakrawala berpikir pilihan-pilihan jenis usaha. Ketika Anda sudah memulai usaha itu, apakah Anda harus keluar dari karyawan? Ingat, hati-hati teman-teman di sini. Saran saya, melihat berbagai pengalaman yang pernah terjadi, tolong ketika Anda baru merintis sebuah usaha, jangan pernah Anda nekat atau konyol keluar dari zona nyaman Anda yang sebelumnya. Kerjakanlah dahulu usaha yang sedang Anda rintis sembari Anda tetap bekerja sebagai karyawan. Sampai kapan? Sampai usaha tersebut benar-benar running, memiliki profit minimal, saran saya 2 kali lipat dari gaji Anda sebelumnya. 2 kali lipat, Anda baru berani memutuskan. Memutus apa? Untuk resign atau Anda mau jalan dua-duanya. Misal nih, kalau Anda nggak buru-buru, Anda emang bisa membagi waktu Anda cukup capable, Anda cukup profesional, nggak harus tuh kalau Anda resign. Kalau emang Anda memiliki kemampuan mengatur waktu yang bagus, yang baik, Anda bisa pekerjaan di kantor tetap berjalan, kemudian usaha yang sudah running, Anda tingkatkan, Anda expand, inovasi, produk baru, pelayanan baru. Bahkan kalau perlu, Anda sudah memiliki 2-3 cabang, bahkan sampai 5 kali pendapatannya dari gaji Anda baru berani membuat keputusan keluar dari kantor Anda. Oke? Itu kira-kira teman-teman. Jadi menurut saya keinginan menjadi sebuah pengusaha itulah keinginan yang positif, itu bukan jelek, tetapi tidak selamanya itu tidak memiliki resiko sama sekali. Jika Anda salah membuat strategi, Anda main tabrak gitu aja tanpa perhitungan yang matang, Anda bisa lebih hancur. Karena apa? Saya sering menemukan beberapa teman saya, beberapa kolega saya yang mereka nekat tanpa perhitungan. Mereka akhirnya justru sekian waktu mengalami kerepotan, mengalami jatuh bangun seterusnya, bahkan hampir sekian tahun. Walaupun akhirnya mereka juga pelan-pelan menjadi bangkit. Tetapi jika Anda tidak siap untuk jatuh bangun, bahkan babak belur, bahkan lebih parahnya istri sampai minta cerai karena keadaan ekonomi Anda, sebaiknya Anda menggunakan strategi minimal dari saya. Oke? Silakan Anda praktek. Salam sukses dari Glenn Hartono. Bye-bye.